Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 3 korban hilang di Pantai Batu Bengkung, Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Korban yang ditemukan bernama Fikri, mahasiswa Institut Kyai Haji Abdul Halim, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 2 hari setelah peristiwa, 6 orang wisatawan terseret ombak di Pantai Batu Bengkung, Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. 1 dari 3 korban hilang akhirnya ditemukan di radius 6 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban atas nama Fikri, mahasiswa Institut Kyai Haji Abdul Halim, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, ditemukan oleh tim gabungan usai terhempas ombak besar pada kemarin pagi di pantai selatan Kabupaten Malang. Hingga kini sisa korban yang belum ditemukan dalam peristiwa ini berjumlah 2 orang, yakni Maulana Muhammad Al-Farizi, mahasiswa asal Pacet Mojokerto, dan Dimas Reza Nurul Hakim, wisatawan asal Kota Batu. Tim gabungan yang terdiri dari personel Basarnas, TNI AL, Tagana, Polairut, dan Muspika setempat masih terus berupaya untuk mencari para korban dengan kembali menyisir ke arah barat sepanjang bibir pantai dari lokasi kejadian. Menurut salah satu anggota tim SAR dari BPBD Kabupaten Malang, meski terkendala cuaca serta ombak besar, pihak tim SAR akan memperluas radius pencarian. Namun tim SAR tidak bisa melakukan pencarian di area perairan Laut Selatan ataupun terjun ke laut. Untuk penemuan tadi pas waktu penyisiran kedua, tiba-tiba ada salah satu pengunjung, dan di situ tepatnya juga ada petugas dari kita untuk standby di situ, dan akhirnya baru dimulai untuk pencarian. Korban sudah ditemukan. Jam berapa ya? Jam 15.00 di Pantai Ngudel. Jarak dari TKM pertama ke Pantai Ngudel berapa? Kurang lebih sekitar 6 kilo dari Pantai Bengkung. Untuk melakukan pencarian. Untuk saat ini teman-teman tim SAR di sana atau tim gabungan pencarian masih standby di sana, dan rencana besok akan diperpanjang untuk pencariannya sampai dari Balai Kambang atau dari Pasir Besi. Ke barat ya, Mas? Ke barat. Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang guna proses penanganan lebih lanjut untuk segera dibawa ke kampung halaman di Padang, Sumatera Barat. Hingga kini, sisa korban yang belum ketemu berjumlah 2 orang, yakni Maulana Muhammad Al-Farizi dan Dimas Reza Nurul Hakim, asal Dusun Kajang, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Yanto Yancong melaporkan. Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap seorang pria yang telah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap beberapa jam setelah melakukan aksi pencurian di kawasan Blimbing, Kota Malang. Pelaku pencurian sepeda motor berinisial SDR ini ditangkap polisi di kawasan Blimbing, Kota Malang. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Gadang ditangkap saat akan melarikan barang bukti sepeda motor milik korbannya. Menurut Wakas Satreskrim Polresta Malang Kota, AKP Hendro Triwahyono, sebelum beraksi, pelaku naik angkutan umum dari Pasar Gadang ke Pasar Blimbing. Sesampainya di kawasan Blimbing, pelaku berjalan kaki untuk mencari mangsa. Saat mengetahui sepeda motor yang terparkir, pelaku lalu membobol rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor, residipis yang baru keluar dari penjara ini mengendari sepeda motor curiannya di kawasan Blimbing. Namun polisi berhasil menangkap pelaku ditangkap beberapa jam setelah kejadian dengan barang bukti sepeda motor. Ada informasi kepada kami bahwa adanya kejadian curanmor, sehingga kami langsung bergerak dari Satuan Reskrim Polres Kota Malang, langsung bergerak, dan alhamdulillah mendapatkan hasil. Waktu di jalan daerah Ikan Mas, kita mendapati tersangka ini sedang naik motor Honda Beat ini. Setelah itu kami hentikan, dan setelah kita hentikan, kita tanya tentang surat-suratnya. Ternyata dia tidak mempunyai surat-surat. Setelah kita geledah, didapati kunci T terhadap tersangka untuk membongkar kunci sepeda ini, sehingga sepeda ini dicuri untuk dijual sama tersangka. Setelah kami dapati itu, segera kami bawa ke kantor Polresta Kota Malang, kami kembangkan. Ternyata memang ada kejadian, dan akhirnya kita menjumpai korban atas nama SN tadi, sehingga melaporkan kejadian ini. Alhamdulillah
kejadian ini bisa kita ungkap dan sekarang proses penyidikan tersangka untuk ke penuntutan. Pasal yang dikenakan? Pasal yang kita kenakan 363 pencurian dengan pemberatan karena dengan cara membongkar di dalam pagar dengan ancaman hukuman maksimal penjara 7 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Simon Alfredo melaporkan. Petugas BPBD Kota Malang melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman warga di Jalan Tretes Loaru, Kota Malang, setelah 7 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19. Sebanyak 7 orang warga Jalan Tretes Selatan, Kota Malang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Diduga terpaparnya warga karena COVID-19 saat melakukan silaturahmi pada Lebaran 2 pekan yang lalu. Untuk itu, mencegah persebaran COVID-19, petugas BPBD melakukan penyemprotan desinfektan di pemukiman warga. Penyemprotan selain dilakukan di rumah juga dilakukan di jalan-jalan. Ketua RW Winarto mengatakan jika 7 orang warga yang terkena COVID-19 ini berasal dari 2 RT, yakni RT 5 dan RT 6. Di mana dari 7 orang tersebut, 2 orang dinyatakan telah meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya menjalani isolasi. Dari 5 orang yang menjalani isolasi, 4 orang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Lapangan Ijen Bolepat dan sedangkan 1 orang isolasi mandiri di rumah karena masih anak-anak. Iya, jadi ada warga 7 yang positif, tetapi 7 ini dari 2 RT. Yang di sini 6, kemudian yang meninggal 2, yang 3 isolasi di RSL, yang 1 isolasi di rumah. Kenapa di rumah? Karena dia masih kecil, 13 tahun, tidak ada yang nanti ngopeni di sana, nanti kan kasihan. Tampaknya saya tidak tahu persis penularannya seperti apa, tetapi ini kita terima sebagai cobaan dari Gusti Allah. Nah, kami sebenarnya sudah berkeinginan, kita sudah minta kepada Puskesmas untuk di swab massal. Jadi di luar yang positif ini, kontak-kontak eratnya kami minta untuk di swab massal. Sementara itu, salah seorang warga Jalan Tretes Selatan berharap setiap warga bisa semakin ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatannya, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sementara terpaparnya 7 orang warga tersebut, sebagai ketua RW berkeinginan agar warganya bisa dilakukan swab rapid antigen massal. Ya semoga ya Pak ya, cepat sembuh atau tidak sini bebas dari Pak. Ya cepat sehat semua lah gitu loh harapan saya. Jadi selama ini kampus ini di isolasi Pak, gitu loh. Sudah di swab massal Pak? Kalau swab massal belum, sini semuanya belum. Ya belum semua. Gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus memberikan perlindungan terhadap serangan virus corona. Perlindungan yang dilakukan Dinas Kesehatan yakni memberikan suntik vaksin. Kali ini, sasaran suntik vaksin kepada masyarakat yang bersentuhan erat dengan masyarakat lain. Ratusan pedagang dan pekerja pelayanan publik swasta di Kota Batu menjalani suntik vaksin AstraZeneca. Sebanyak 267 pedagang dan pekerja pelayanan publik swasta menjadi target Dinas Kesehatan Kota Batu untuk disuntik vaksin AstraZeneca. Adapun sasaran penyuntikan vaksin AstraZeneca tahap 2 dosis pertama ini meliputi pedagang sayur yang ada di pasar Kota Batu, pedagang bunga dan pedagang buah serta pekerja hotel di wilayah Kota Batu. Petugas kesehatan Kota Batu menjelaskan hari ini sasaran vaksin ada di beberapa tempat, yakni para pedagang di Pasar Batu 180 orang di pasar, untuk di Hotel Purnama sasaran kita adalah pegawai perhotelan, pedagang bunga dan buah berjumlah target 400 orang. Alhamdulillah untuk hari ini sasaran kita yang divaksin ini ada di beberapa tempat, yakni para pedagang Pasar Besar Batu, kurang lebih target sasaran kita adalah 180 orang. Kemudian untuk yang di Hotel Purnama ini sasaran kita adalah pegawai perhotelan dan pedagang buah dan bunga di sekitar Kecamatan Bumiaji. Target kita sebetulnya untuk yang di Hotel Purnama ini adalah 250, tapi alhamdulillah sampai dengan jam setengah 12 tadi sudah mencapai 267 orang.
kita masih lanjutkan pelayanan sampai setelah Jumatan nanti untuk memfasilitasi para pedagang sekitar Kecamatan Bumiaji untuk mendapatkan vaksin. Vaksin yang digunakan pada hari ini adalah AstraZeneca. Ini yang pertama kali, tahap pertama atau kedua? Ini adalah tahap kedua ya, jadi termasuk kelompok tahap kedua. Tahap kedua adalah ditujukan pada pelayan publik dan lansia gitu ya. Jadi para pedagang termasuk pelayan publik sehingga kita kategorikan di tahap 2 ini. Dan yang diberikan pada hari ini adalah dosis pertama. Nanti dosis keduanya adalah interval 12 minggu setelah tanggal 12 minggu. Ya. Sementara dari data vaksinasi yang telah disuntik di Kota Batu mencapai 6.000 orang dan data tersebut melebihi target yang telah ditentukan yakni berjumlah 4.000 orang. Masa interval vaksin AstraZeneca berbeda dengan vaksin Sinovac. Rencananya penyuntikan vaksin AstraZeneca dosis kedua akan dilakukan 3 bulan ke depan. Yanto Yancong melaporkan. Diduga akibat kurangnya kesadaran masih ada masyarakat yang masuk dan beraktivitas di kawasan alun-alun Kota Malang. Padahal alun-alun masih belum dibuka sesuai Perwali nomor 30 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Beginilah yang terlihat di beberapa fasilitas umum yang tersebar di wilayah Kota Malang. Fasilitas umum ini belum semuanya dibuka mengacu pada Perwali nomor 30 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Salah satu fasilitas umum yang belum dibuka adalah kawasan alun-alun Kota Malang, sehingga secara rutin mendapatkan penjagaan dari petugas beberapa Satpol PP Kota Malang. Akan tetapi, karena kurangnya kesadaran, sebagian kecil warga dan memanfaatkan kelengahan serta ketika longgarnya penjagaan, warga masyarakat ini masuk ke kawasan alun-alun untuk sekedar beristirahat, jalan-jalan ataupun berolahraga. Padahal pintu masuk sudah ditutup semua. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan, mungkin warga sudah bosan di rumah dan perlu bersantai di tempat yang nyaman. Salah satunya alun-alun Kota Malang walaupun belum dibuka kembali untuk umum. Di lokasi lainnya fasilitas umum, Jalan Ijen selalu ramai setiap hari oleh pengguna maupun warga yang bersantai dan beristirahat. Banyak warga berharap alun-alun Kota Malang bisa segera dibuka dan difungsikan walaupun dengan jam terbatas karena warga membutuhkan alun-alun untuk berbagai keperluan khususnya pada pagi hari. Perpanjangan PPKM Mikro diharapkan akan tetap menjaga kepatuhan warga masyarakat akan protokol kesehatan. Masyarakat juga bingung sebetulnya. Ya. Masyarakat juga bingung dalam keadaan posisi kayak gini. Ya. Mau nggak keluar itu jenuh gitu. Ya. Mau keluar juga takut. Iya. Kepatuhannya ini ya semakin berkurang lah Pak. Berkurang. Karena emang ya itu tadi udah jenuh lah. Iya, Udah jenuh dengan keadaan ini semua udah jenuh. Sudah jenuh ya. Udah jenuh. Harapan seperti apa sih ke depannya? Harapannya Harapannya sih ya cepat selesai lah. selesai ya. Sampai kapan ya gini terus ya kan? Mungkin Kita yang relatif dulu kasihan. jadi itu fasilitas umum yang kira-kira bermanfaat, yang kira-kira sudah aman Ya. mulai di. Ini udah mending lah dari kemarin-kemarin daripada kemarin-kemarin. Nah iya, sekarang sudah lebih bagus ya. Bagus lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sudah mengalami kerusakan lama dan parah jalan penghubung antar dusun dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Jalan sepanjang 1 km lebih menuju dusun Borotretes ini sudah dalam kondisi hilang aspal dan berbatu, sehingga menyulitkan pengendara roda 2 khususnya pada malam hari. Jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso ini sudah cukup lama rusak dan belum ada perbaikan kembali. Jalan antar dusun ini terbilang produktif karena banyak terdapat lahan pertanian jeruk, perumahan maupun peternakan. Namun sayang, sudah lebih dari setahunan kondisi jalan semakin parah kerusakannya, walaupun sebagian sudah pernah ada pengaspalan, tetapi tidak berselang lama mengalami kerusakan kembali. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas warga maupun pengguna jalan lainnya ini pun, di hampir sebagian besar jalan sudah tidak beraspal dan menyisakan batuan tajam sehingga jalan bergelombang dan sulit dilintasi roda 2. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, banyak petani mengeluhkan kondisi jalan karena harus beraktivitas setiap hari dengan kondisi jalan seperti ini, baik pada siang hari terlebih pada malam hari. Di lokasi terlihat tidak hanya sepeda motor dan roda 4, truk pun banyak melintas untuk berbagai keperluan.
Banyak pihak berharap jalan bisa segera ada perbaikan, mengingat kerusakan yang sudah parah dan warga membutuhkan akses jalan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan ekonomi. Sudah kira-kira 2 tahun. 2 tahunan Pak ya. Ini yang belum diaspal berapa kilo Pak sampai ke bawah? Sekitar 1 kilo? Oh lebih. Dari atas. Yang atas atas saya sekitar sekitar 3 kiloan. 3 kiloan Pak ya. Tapi kondisinya sudah kayak gini Pak ya? Iya. Parah betul ya? Iya, parah betul. Aktivitas juga di atas ada peternakan, ada wisata mungkin Pak ya? Ada wisata, peternakan ada. Peternakan, pertanian juga Pertanian kebun. ya. Yang banyak di sini petani jeruk. Jeruk Pak ya? Iya. Pak dengan kondisi kayak gini gimana Pak melintas setiap hari Pak? Waduh ya susah. Susah. Tapi bagaimana ini hanya di jalannya itu tadi ya. Jadi jalannya ini. Tapi belum ada perhatian untuk jalan Pak ya? Belum ada ya. Untuk lampu gimana Pak, lampu penerangannya? Lampu penerangan ya penerangan jalan nggak ada. Nggak ada Pak ya? Malam berarti gelap Pak ya? Ya gelap ya. Tapi yang warga tetap aja melintas Pak ya? Iya melintas. Ke dusun apa itu Pak? Tretes, Borong Rakal. Berarti kalau untuk yang ke pasar Karangploso berarti pasti lewat sini Pak ya? Iya, sini. Pak harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak? Iya, ya itu. Lagi sudah. Masyarakat ya itu. Memang yang butuhnya itu jalan-jalannya itu untuk ekonomi ya. Iya. Di sini itu banyak orang panen-panen ya jeruk, ya cabai itu. Iya. Banyak yang ngeluh karena jalan. Karena jalan Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.